8 bulanan setelah Wisma Atlet diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, kami meliput rumah sakit darurat corona ini dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Siang itu, unit gawat darurat Tower 6 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet kedatangan pasien baru yang merupakan rujukan dari Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Jumlahnya 20 pasien positif. 15 pasien tanpa gejala atau OTG dibawa ke Tower 4 yang khusus menangani pasien tanpa gejala. Sementara 5 pasien dengan gejala harus masuk ruang unit gawat darurat. Jakarta masih berstatus zona merah. Kasus harian masih naik turun. Sebagian di antara mereka dirawat di Wisma Atlet ini. Hingga 29 November, ada 3.531 pasien COVID-19 menempati 4 tower di sini. Sebanyak 2.257 pasien dirawat di Tower 6 dan Tower 7. Kedua tower ini diperuntukkan bagi pasien bergejala ringan dan sedang. Adapun 1.274 pasien lainnya menempati Tower 4 dan Tower 5 sebagai flat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 berstatus orang tanpa gejala. Dr. Nikomang Maitri Devi hari itu sedang piket. Salah satu tugasnya adalah memeriksa pasien dengan gejala di ruang gawat darurat. Dia harus sigap karena setiap saat pasien datang. Sudah sejak September lalu, dokter asal Bali ini dinas di Wisma Atlet dan bertugas di unit gawat darurat. Menurutnya, ada kekhawatiran bertugas di zona merah. Tapi ini panggilan tugas, sebuah panggilan kemanusiaan. Dia menanamkan disiplin ketat pada dirinya, terutama dalam menjalankan SOP atau prosedur operasi standar seperti menggunakan pakaian hazmat atau alat pelindung diri APD. Betul, pasti ada, karena kan kita bekerjanya beda ya dengan sehari-hari. Kita bekerjanya itu di resiko tinggi, di zona merah, di mana kita harus benar-benar merekatkan pakaian kita, meminimalisir virus masuk ke tubuh kita, ke kulit, terutama ke hidung dan mulut, lewat jalur virus tersebut. Terus kita juga harus tetap minum vitamin, menjaga kesehatan diri sendiri. Peraturan nomor 1 dari tenaga kesehatan adalah selamatkan diri sendiri dulu, baru kita selamatkan orang lain. Maka dari itu APD yang kita lakukan, yang kita pasang harus benar-benar baik. Menggunakan APD perlu kesabaran ekstra, sebab harus melekat terus di tubuh dokter dan tenaga medis di sini selama 8 jam bertugas. Tidak boleh dilepas. Tapi inilah panggilan kemanusiaan, yaitu untuk menolong pasien COVID-19 lekas sembuh. Suka dukanya, kalau sukanya itu adalah ketika kita dapat menolong orang, itu nomor 1. Lalu kita melihat raut wajah pasien, senang, berterima kasih kepada kita. Lalu dukanya adalah ya dari cara kita bekerja ya, kita kan pakai hazmat 9 jam. Jam jaga 8 jam, setengah jam persiapan, setengah jam untuk persiapan dekon, operan segala macam. Itu menahan haus, menahan lapar, menahan pengen buang air kecil. Semua itu pengalaman baru buat kita semua. Kami bertemu seorang pasien, sebut saja X. Dia diisolasi mandiri di lantai 15 Tower 7 Wisma Atlet. Seperti pasien lainnya, X dirawat oleh dokter dan perawat. Dalam satu lantai, ada 50 pasien OTG yang dijaga oleh 5 perawat selama 24 jam. Sementara 1 dokter jaga menangani 3 lantai alias 150 pasien OTG. Pekerjaan yang tidak ringan. Rachel Silency Aritonang, seorang dokter kelahiran Jakarta, juga bertugas di unit gawat darurat di Wisma Atlet. Dokter jebolan Universitas Trisakti Jakarta ini lebih lama bertugas di sini dibandingkan Nikomang Maitri. Dr. Rachel sudah sejak bulan Juli lalu menangani pasien COVID-19 di Wisma Atlet. Ada rasa bahagia dan rasa syukur ketika Dr. Rachel dapat membantu pasien-pasien yang masuk Wisma Atlet melalui masa-masa sulit saat berjuang melawan virus corona ini. Kepada para pasien yang telah sehat, Dr. Rachel selalu berpesan untuk menaati protokol kesehatan. Pasien-pasien yang sudah sembuh, saran saya tetap ikuti protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian tidak berkerumun. Jika baru bepergian dari luar, pulang ke rumah harus segera mandi, menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan. Pandemi COVID-19 yang menghantam lebih dari 200 negara di muka bumi ini bisa menerbitkan stres.
baik itu kepada pasien, keluarga, atau dokter dan tenaga medis yang menangani mereka. Ini yang dijauhi oleh Dr. Rachel. Dia rajin menjaga kondisi tubuh agar tetap prima, termasuk dengan olahraga ringan seperti bermain otopet ini. Mungkin satu-satunya yang bisa kita lakukan di sini kalau sedang lepas jaga, sedang tidak jadwal jaga kami itu bisa olahraga. Bisa olahraga sore, lari di sini. Sisanya sih kegiatannya paling belajar, ikut webinar. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyebut, dokter berisiko double terpapar COVID-19 dibandingkan masyarakat umum. Double maksudnya apa? Satu sisi mendapatkan resiko itu pada saat dia melakukan pelayanan, satu sisi dokter juga menjadi bagian dari komunitas, sehingga mempunyai resiko juga terpapar di komunitasnya atau di kelompok sosialnya. Nah, dari beberapa kasus yang kemudian kita dapatkan, memang kalau bisa kita katakan, karena dari semua dokter tadi yang meninggal, 84% itu mempunyai SDR, artinya memang melakukan pelayanan. Tapi apakah kemudian itu mendapatkan paparannya dari pelayanan? Nah, ini yang memang agak sulit untuk kemudian kita telusuri karena pekerjaan dokter tadi. Nama Bahar Bintang Kusuma, profesi perawat. 6 bulan terakhir, Bahar bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Dokter dan perawat saling melengkapi. Keberadaan Bahar Bintang Kusuma sebagai perawat sama pentingnya dengan dokter. Di Wisma Atlet ini, Bahar didapuk menjadi koordinator perawat unit gawat darurat. Sudah hampir 6 bulan, Bahar memendam rindu karena meninggalkan keluarganya di Madiun, Jawa Timur. Tapi ada satu nilai yang diperjuangkan oleh orang-orang seperti Bahar. Ada rasa takut awal itu, tetapi kan tugas kita di sini, tugas adalah tanggung jawab, apalagi buat tugas kemanusiaan. Kita melawan virus COVID-19 seperti musuh yang tidak terlihat. Sekitar 4-5 bulanan saya sudah tidak bertemu dengan keluarga. Kami selalu tetap berkomunikasi, selalu video call, telepon. Menjadi pejuang di garis terdepan dalam melawan COVID-19 bukan hal gampang. Di sini saya sebagai koordinator perawat IGD. Sebelum saya naik, biasanya kami setiap tenaga kesehatan yang khususnya perawat, sebelum ambil APD itu kita briefing dulu apa yang harus dilakukan, ada kendala apa, harus bagaimana untuk menangani pasien-pasien ini, apa yang diberikan. Setelah briefing kita berdoa agar diberikan keselamatan untuk tenaga kesehatan yang bertugas. Sebagaimana dokter, APD harus melekat di tubuh perawat selama 8 jam non-stop. Benar-benar 8 jam. Sekali naik jaga di sini, satu shift itu 8 jam. Shift berikutnya 8 jam, shift berikutnya 8 jam, 3 shift di sini. Tapi jika ada kendala sakit, kita turun, kita bersihkan dulu, lepas APD, seumpama sakit kan langsung ke poli. Kalau nggak kuat, tidak boleh dipaksakan, karena namanya juga merawat harus sehat dahulu, habis itu baru bisa merawat. Kalau tenaga kesehatannya sakit, nanti siapa yang merawat pasien-pasiennya? Sama dengan Bahar, Nurul tergabung dalam tim Kobra bentukan TNI Angkatan Laut di Wisma Atlet. Merawat pasien sebetulnya bukan hal baru bagi Nurul, tapi ini medan baru yang sama sekali berbeda. Dinamika di lapangan itu namanya darurat ya Pak. Dinamikanya itu naik turun. Kita tuh nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Kita memposisikan diri seperti ini, ternyata di lapangan berbeda. Misalnya saat ini kayak ruangan ketika kita ruangan nih, salah satu tower udah ditutup, tiba-tiba loh kok beberapa hari kemudian kita pikir bakaran, udah penurunan malah pelonjakan lagi pasien. Nah, hal-hal kayak gitu kita berarti harus sigap lagi, harus nyari lagi, harus gimana caranya ini biar buka lagi tower kayak gitu. Terus apa lagi ya, kayak misalnya pasien itu kadang kita pikir kan biasanya siang atau pagi datang, ini enggak, malam hari, tengah malam, malah itu pelonjakannya terkadang malam hari. Tengah malam itu sering banget, lebih banyak dibandingin pagi atau siang. Pekerjaan yang mengharuskannya dekat atau kontak dengan pasien kadang membuat keluarga Nurul was-was. Mungkin awal-awal
takut, khawatir, pasti rasa khawatir dari keluarga itu pasti ada. Cuman mencoba untuk memberikan pengertian. Ini tuh kerjanya tuh dari hati, nggak bisa kita kalau misalnya cuman ngelihat rasa takutnya, nggak bisa, kita harus ngelawan rasa takutnya itu. Nurul dan Bahar hanya segelintir dari 2.276 tenaga medis yang sampai saat ini bertugas di Wisma Atlet. Tenaga medis yang bertugas di Wisma Atlet merupakan gabungan dari militer, polisi, dan warga sipil. Untuk saat ini, perawat yang ada sekarang tinggal 1.296. 1.296, kemudian dokter di sini, dokter spesialis dan dokter umum ya, ini berjumlah hampir 300 juga, hampir 300. Kemudian tenaga yang lainnya sisanya. Letnan Kolonel M. Arifin mengaku jenuh dan lelah kadang menghinggapi para tenaga medis. Namun Arifin punya cara khusus agar semangat tim Kobra terus terjaga. Di sini kita merupakan satu keluarga besar yang tergabung dalam memang satu tim. Kita bentuk di sini adalah tim Kobra, yang artinya memang kita menyatukan persepsi, menyatukan langkah, soliditas yang harus kita capai di sini. Alhamdulillah kita di sini tim juga solid, kemudian gembira dan semangat sampai saat ini, karena kita juga dalam kesehariannya kita selalu adakan kegiatan-kegiatan, bahkan kita ada aerobik seminggu sekali, kemudian habis itu lari bersama, kemudian ada makan kita juga bersama dengan protokol kesehatan tentunya. Itu yang membuat rasa sedih, kemudian rasa jenuh, itu sudah menjadi hilang. Menjaga tubuh tetap bugar penting untuk keselamatan dan kesehatan tenaga medis. Windu Purnomo, ahli epidemiologi Universitas Airlangga, punya saran agar tenaga medis tidak kelelahan selama bertugas. Seharusnya memang harus dibuat sistem di mana tenaga medis ini jangan sampai mengalami kelelahan, yaitu sistem entah itu shifting yang bagus ya, dan kemudian tentu rekrutmen tenaga medis yang baru gitu harus dilakukan. Jangan sampai seorang tenaga medis itu bekerja sampai katakanlah lebih dari 6 jam, itu sebetulnya sudah cukup berbahaya, karena bayangkan kalau Anda pakai APD ya yang DSL 2 atau 3, panasnya luar biasa itu. Mereka yang berjuang di garis terdepan telah memberikan segalanya untuk menangani wabah COVID-19. Sebagian di antaranya, tak terkecuali dokter dan tenaga medis, meninggal karena terpapar virus ini. Menambah suram cerita tentang pagebluk. Perlu kami sampaikan data yang kami terima teman sejawat dokter yang meninggal karena COVID itu ada 184 dokter yang meninggal. Sebagian besar adalah dokter umum, 96 adalah dokter umum. Total seluruh tenaga kesehatan, jadi dokter, kemudian perawat ada 116, terus kemudian ada dokter gigi kalau tidak salah itu 9 atau 10. Sebagian tenaga medis yang menjadi korban terpapar oleh OTG atau orang tanpa gejala COVID-19. Orang positif itu 40% tanpa gejala, ya kan? Nah, itu sering para tenaga medis, para tenaga paramedis ya dan nakes yang lain itu lengah ketika berhadapan dengan orang yang tanpa gejala itu. Jadi artinya ada beberapa dokter yang meninggal padahal dia justru bukan yang ditugasi di dalam ruang-ruang isolasi. Ya, yang di ruang isolasi lebih prepare mereka sebetulnya. Ya kan, karena jelas bahwa yang dihadapi adalah pasien COVID. Sedang yang di ruang-ruang non isolasi ya itu sering lengah gitu ya, karena sebetulnya mereka tidak diduga adalah seorang pasien COVID ini yang ditangani. Perlindungan kepada dokter dan tenaga medis merupakan hal penting karena merekalah yang memberikan pelayanan terdepan kepada pasien COVID-19. Idi menggambarkan pentingnya peran seorang dokter dalam tugas kemanusiaan yang memeras tenaga, pikiran, dan mental itu. Ya, jadi kalau kita
menganalogkan bahwa sekarang kita punya 185 dokter ya. Seluruh dokter aja, dokter umum dan dokter spesialis dengan 270 juta penduduk Indonesia. Maka asumsinya kehilangan satu dokter itu akan bisa berpengaruh terhadap kehilangan pelayanan di 3.000 penduduk Indonesia gitu. Tapi apa jenis perlindungan terhadap tenaga medis yang diharapkan oleh IDI? Kita berharap ada bantuan atau ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan keselamatan dan perlindungan teman sejawat dokter ini. Tapi satu sisi yang lain, kami pun secara organisasi juga mengingatkan kepada para anggota kami untuk ini menjadi satu bagian professional defense. Jadi ada 3 hal pokok yang harus dilakukan. Medical mitigation dengan melalui standar tadi, melalui standar APD. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir kontak. Nah, caranya bagaimana meminimalisir kontak? Salah satunya adalah mengurangi frekuensi di dalam pelayanan. Artinya regulasi dari pemerintah ini penting untuk itu. Jadi aturan-aturan ini harus tegas. Tidak bisa tenaga medis, tenaga kesehatan dibebani dengan jam kerja yang lebih. Harus jam kerja yang sesuai standar yang untuk mengurangi resiko paparan. Kita sudah 9 bulan menghadapi pandemi corona. Tapi ketersediaan sarana dan prasarana untuk tenaga medis masih menjadi sorotan. Jadi gini, kalau kita bicara sarana prasarana, ini ada kaitannya dengan di hilirnya sebenarnya. Di dalam kaitannya dengan treatment. Nah, dukungan sarana prasarana terkait dengan masalah treatment ini adalah terkait dengan masalah alat kesehatan, obat, ya, kemudian alat-alat yang dibutuhkan di ICU atau di isolasi, ya, yang saya kira ini perlu untuk kemudian ditingkatkan, ya. Problemnya adalah distribusinya. Jadi kalau kita bicara sekarang di daerah, bagaimana kemudian itu terdistribusi dan mudah didapatkan. Pemerintah memberikan insentif untuk dokter dan tenaga medis yang dialokasikan sebagai salah satu mata anggaran di Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Selain insentif, yang disediakan tenaga medis adalah insentif pajak. Jadi atas penghasilan mereka, PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Lalu yang kedua, santunan kematian tenaga kesehatan. Kita tidak berharap ada korban tenaga medis lagi, tetapi bila tidak bisa dihindari, kepada tenaga medis tersebut diberikan santunan kematian oleh pemerintah. Itu yang sekarang sedang disediakan. Di luar ini tentu rencana prioritas untuk vaksinasi nantinya. Tapi Justinus mengaku ada kendala dalam penyaluran anggaran PEN untuk sektor kesehatan. Secara umum kendala sudah bisa diatasi, tapi kita tahu di awal-awal problem kita adalah yang pertama, koordinasi pusat dan daerah. Tidak semua tenaga medis atau rumah sakit itu di bawah tanggung jawab pusat, sehingga harus berkoordinasi, terutama terkait dengan reimbursement atau pembayaran. Yang kedua, pengadaan barang. Pengadaan barang yang butuh cepat selama COVID ini kadang-kadang terhambat karena kuasa pengguna anggaran tidak serta-merta inline dengan kewenangan yang diberikan. Misalnya BNPB dengan Kementerian Kesehatan, lalu ada Kementerian Pertahanan, TNI, Polri yang juga membantu, tentu ini di awal-awal perlu penyesuaian. Sekarang, seberapa besar realisasi penyaluran atau serapan dana PEN untuk sektor kesehatan? Sampai dengan posisi 25 November 2020, belanja kesehatan untuk penanganan COVID ini sudah mencapai 41,2% dari pagu, atau sekitar 40,32 triliun rupiah. Khusus insentif tenaga medis, dana yang disalurkan telah mencapai 77%. Pemerintah mengalokasikan dana 7,22 triliun rupiah untuk 681 ribu tenaga kesehatan di seluruh penjuru. Anggarannya terserap dengan rincian untuk insentif nakes pusat dan daerah itu sekitar 5,55 triliun atau 77% dari pagu. Lalu santunan kematian nakes itu mencapai 400 miliar. Lalu untuk gugus tugas COVID-19 itu 3,22 triliun atau sudah mencapai 94%. Lalu belanja penanganan COVID-19 itu 25 triliun atau 55%. Ini belanja untuk menangani COVID termasuk biaya kesehatan,
dan beberapa yang dialokasikan di rumah sakit pemerintah di luar yang di bawah Kemenkes. Pemerintah mengatur pemberian insentif dan santunan kematian untuk tenaga medis selama pandemi COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan insentif, baik di rumah sakit khusus COVID-19 atau di rumah sakit umum. Di rumah sakit umum, yang berhak memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU, ICU, ICCU COVID-19, dan ruang IGD triase. Tapi, IDI mencatat penyaluran di lapangan berbeda dengan apa yang tertulis di aturan. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, apalagi di rumah sakit, itu tentunya kita bicara tim. Ya kan, kalau udah kita bicara tim, kita tidak bisa katakan bahwa spesifik yang bisa mendapatkan insentif banyak dokter spesialis tertentu atau dokter yang bekerja di ruang isolasi atau ruangan ICU COVID. Maka sebagian besar rumah sakit pun saya lihat juga akhirnya insentif yang tadi itu kemudian dibagi supaya semuanya bisa mendapatkan insentif ini. Tentunya nilainya pun jadi berkurang gitu loh. Ya, ini yang perlu menjadi perhatian ya, dan perlu kita sampaikan karena kondisi yang ada tentunya adalah rumah sakit ingin tetap menjaga pelayanan ini tetap berlangsung dengan baik. Nah, dalam praktek memang dibuat alokasi yang proporsional. Seberapa banyak jam mereka berkontribusi, tidak dihitung per bulan mendapatkan, tapi ini maksimum. Yang mengatur adalah rumah sakit, karena rumah sakit membuat surat pernyataan mutlak, bertanggung jawab mutlak. Jadi ini memang kebijakan setempat, bukan kebijakan dari pusat. Pusat hanya membayarkan klaim yang diajukan oleh rumah sakit. Nah, rumah sakit punya policy karena yang membantu di rumah sakit itu banyak, ada sebagian mungkin tidak tercover, lalu dihitung proporsional berdasarkan jam untuk memberikan alokasi kepada para tenaga medis yang secara formal tidak tercover. Jadi memang prinsipnya lebih kepada pemerataan. Maitri, Rachel, Bahar, dan Nurul, dan ratusan ribu tenaga medis lainnya telah memberikan segenap waktu, tenaga, dan pikiran untuk berjuang di garis terdepan dalam menangani wabah COVID-19. Sudah sewajarnya jika mereka mendapat perlindungan yang maksimal dari pemerintah. Kita semua berhutang terima kasih kepada mereka, kepada orang-orang yang tulus, tanpa pamrih, dan begitu cinta menunaikan tugas kemanusiaan. Pejuang di garis terdepan penanganan COVID-19 di tanah air.